Ini kita berbicara mengenai kondisi demokrasi di negara ini. Negara cukup bungkam dengan namanya kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Baik berupa seni, tulisan, maupun apapun itu berupa sangat krusial bagi negara ini. Sementara menurut Alexis de Tocqueville menegaskan bahwa demokrasi hanya hidup jika ruang kritik diberlakukan. Tapi nyatanya di negara Indonesia, khususnya di negara Konoha ini, kritik yang dibangun oleh masyarakat itu sangat dibungkam oleh pemerintahan yang terjadi pada pemerintahan sekarang ini. Bagaimana memastikan bahwa demokrasi di Indonesia bukan sekedar prosedural, melainkan substansional yang menegakkan kebebasan di tengah kecenderungan negara yang membungkam kritik kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kalau berbicara mengenai waktu, tadi Pak Anies berkata bahwa aturan itu akan diubah mengikuti waktu. Sesuai dengan diktum dari Khalil Gibran, tempora muntantur etnos muntabur in illis. Waktu itu berubah, kita pun berubah mengikuti waktu. Namun di negara ini, demokrasi yang kita lihat, bagaimana demokrasi tidak diperhitungkan bagi masyarakat itu sendiri. Apakah negara ini sudah tidak berdemokrasi lagi? Apakah negara ini tidak sebagai negara hukum lagi? Bagaimana pandangan Bapak agar demokrasi di negara ini akan tetap terjadi dan masyarakat yang mengkritik kepada pemerintah itu mendapat perlindungan hukum? Saya sebagai aktivis dulunya sering mengkritik pemerintahan di daerah saya, sering mengalami intervensi dari intel-intel yang berkelilingan di sekitar saya. Begini demikian, terima kasih. Namanya sekali lagi? Abul. Abul. Ya. Makasih Mas Abul. Untuk Intel yang ada di sini, kita ucapkan salam bersama-sama ya. Mas Anies ada 3 pertanyaan. Monggo, silahkan. Ngomong-ngomong Intel, tadi saya kan ke Purworejo, Mas. Pas Purworejo rupanya banyak juga petugas-petugas preman yang mengikuti. Jadi sudah selesai, saya bilang, Mas, ini kumpul-kumpul, kita foto bareng yuk. Gitu. Jadi malah saya ajak foto bareng sekalian gitu. Daripada, toh mereka lagi menjalankan tugasnya. Betul, gitu kan? betul. Jadi ini satu fenomena menurut saya yang sayang-sayang membuang sumber daya. Kenapa? Karena sumber dayanya bisa digunakan untuk yang lebih baik. Itu lebih penting. Tapi nanti itu tema tersendiri dah. Kalau ada kuliah lain soal demokrasi dan kebebasan berbicara. Abul soal kritik dibungkam, Haira soal tingkat pendidikan, polarisasi, perbedaan, dan Rashid soal reformasi struktural. Gini, terkait sama kekuasaan politik yang membutuhkan perubahan struktural. Teman-teman, di dalam percaturan ide, kita harus cukup terbuka untuk mengatakan semua ide layak diuji dan tidak boleh kita klaim sebagai yang paling benar. Sehingga ketika kita bicara tentang reformasi struktural, apa yang dibutuhkan untuk memastikan kekuasaan politik ini menjaga demokrasi, ruang kebebasan yang terus terbuka, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat yang terus mandiri, ruang untuk judikasi yang terjaga, itu adalah bagian dari keharusan yang muncul kalau reform ini dikerjakan. Kita lihat DPR sekarang. Teman-teman, ada banyak PR di situ, teman-teman. Banyak sekali PR. Bagaimana kita melihat DPR ke depan? Kita masih mau meneruskan pola selama ini, di mana DPR adalah kepanjangan tangan partai, atau kita mau menempatkan DPR sebagai kepanjangan tangan konstituen. Ini reform struktural yang harus dikerjain. Kalau dia kepanjangan tangan partai, maka anggota dewan lebih taat dan turut pada apa yang menjadi keputusan partai. Kalau dia menjadi kepanjangan tangan
konstituen, maka dia akan lebih turut pada konstituen. Ini reform struktural yang harus serius dikerjakan nih. Kalau tidak, kita akan mengalami stagnansi di sini. Jadi saya melihat Rosid, keseriusan untuk melakukan ini itu harus dimulai sekarang. Kenapa? Ini 25 tahun sesudah demokrasi berjalan. Kita sudah punya praktek demokrasi yang bisa ditelisik masalahnya. Dan harus terbuka untuk memperdebatkan semua ide. Jadi kalau saya boleh berharap, pemegang kewenangan hari ini memanfaatkan kekuasaan yang sedang menempel pada dirinya untuk membuat demokrasi kita berfungsi lebih baik. Dan itu artinya mau melakukan reform. Biasanya teman-teman, biasanya yang berani melakukan reformasi total itu adalah leadership yang tidak berhadapan dengan pemilu. Kenapa? Karena dia tidak punya beban konsekuensi elektoral. Siapa leadership yang tidak berhadapan pemilu? Enggak, presiden periode kedua. Presiden periode kedua itu nggak punya konsekuensi, karena dia akan selesai. Di situ adalah momennya melakukan reformasi yang mendalam, jauh, dan punya ongkos yang besar. Ongkos politik besar, karena dia harus menanggung ongkos politik lagi. Reformasi penegak hukum. Reformasi terkait pengadilan. Reformasi struktural terkait dengan dewan. Reformasi terkait dengan partai. Itu semua bisa dikerjakan. Kenapa? Dia tidak berhadapan lagi dengan konsekuensi elektoral. Nah, saya melihat sekarang ini momentum melakukan itu. Kenapa? Karena kewenangan yang menempel sekarang itu diiringi dengan kekuatan di dewan yang cukup dominan. Kalau itu kan 80% ikut. Kalau itu dipakai untuk melakukan perubahan struktural yang serius, maka itu akan menjadi legacy yang luar biasa untuk Indonesia. Karena mendadak kita akan punya reform di dewan, reform di penegak hukum, reform di semua aspek. Ini adalah golden opportunity. Dan saya melihat opportunity itu ada hari ini untuk melakukan itu. Mudah-mudahan. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana diskusi-diskusi yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan kita mahasiswa yang untuk ditanyakan kepada Bapak Anies Baswedan. Dan tadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana hasil-hasil diskusi dan pembahasan dan jawaban yang telah diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh kawan-kawan kita mahasiswa. Dan tentunya tadi kita melihat tadi sedikit cuplikan tentang bagaimana Bapak Anies Baswedan mengkritik DPR RI Indonesia atau Wakil Rakyat. Dan tentunya tadi Bapak Anies Baswedan menjelaskan langkah-langkah yang belum terselesaikan oleh atau kerjaan-kerjaan yang belum terselesaikan oleh DPR ini, atau kerjaan-kerjaan mereka yang seharusnya tanggung jawab mereka dan masih belum terlaksanakan atau belum selesai. Dan tentunya yang mengkritik DPR ini, kawan-kawan tentunya sudah mengetahui juga, yang sudah banyak mengikuti dan melihat bagaimana situasi politik sekarang. Banyak sekali yang mengomentari tindakan-tindakan dari DPR ini terhadap kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil dan keputusan yang tidak sesuai dengan suara oleh rakyat. Sedangkan kita di sini masyarakat
ingin menyampaikan suara kita melalui DPR untuk disampaikan ke pusat sehingga kita masyarakat dapat didengar suara kita. Dan ini kawan-kawan tidak terbalik, ini justru terbalik. Kita harus maksa-maksa untuk memberikan suara kita kepada orang lain atau juga menyampaikan kepada pemerintahan. Dan dari video tersebut tadi kawan-kawan, bagaimana menurut dan pendapat kawan-kawan terhadap yang telah dijelaskan oleh Bapak Anies Baswedan terkait masalah-masalah DPR ini? Karena kalau kita berbicara dengan masalah DPR ini sangat tidak henti-hentinya dikarenakan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum diselesaikan. Dan bagaimana menurut kawan-kawan, berikan pendapatnya di bawah kolom komentar.